Welcome to our YouTube channel OPU Our Pop Universe. Beda kepala, satu semesta. pop kamu Gimana? otokeo. Oke ya. Jadi hari ini Lea sama Dewi akan cerita-cerita random lagi, tapi tentang apa hal yang pertama kali membuat kita menjadi seorang K-popers. Oke, sekarang dimulai dulu dari ceritanya Dewi. Oke, my first jadi seorang K-popers adalah dari video lucunya Baekhyun waktu fan meeting, nggak tahu di mana, pokoknya kayak pakai baju, dia pakai baju merah Baekhyunnya. Nah di situ tuh Ada Aku- fotonya di sini ya. ya, kelamaan nih ngomongnya berjeda-jeda. Ya pokoknya pertama kali jadi K-popers itu adalah karena nonton video lucu Baekhyun yang diteriaki sama fansnya, ya Baekhyun itu tuh Ya, Baekhyun. itu kayak kayak oh ternyata interaksi antara fans sama idolnya tuh biasa lucu itu, karena yang di kepala aku nontonin MV-nya nggak nontonin tapi beberapa aku lihat gitu, itu tuh kayak semuanya tuh karakternya dingin-dingin cuek, ternyata kan kalau ditarik lagi ternyata itu kan tetap buatan ya secara mereka buat MV videonya. Iya. Nah yang foto tuh kayak gitu, dan akhirnya si Baekhyun itu berhasil mematahkan pikiran itu. Sebenarnya pertama kali itu juga taunya apa ya, kayak waktu si ini dramanya Kim Sun Ho yang Hometown Cha 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 kalau nggak salah. Nah waktu itu si EXO lagi comeback Don't Fake the Feeling 2021. Nah si Sehun foto tuh yang kayak di planet gitu, temen aku posting, aku mikir itu mirip banget Kim Sun Ho. Nah dari situ aku kayak ih kok mirip gitu, terus akhirnya si EXO tuh lagi naik karena Don't Fake the Feeling itu, jadi lebih ke ini sih yang video Baekhyun tadi aku nemu random. Nah aku jadi tertarik. Nah pertama kali yang aku tonton adalah kumpulan video lucu idol di Idol YouTube. banyak banget gak sih yang buat Ya kayak gitu? kan, ya funny moments Funny moments moment. lah di YouTube. Jadi aku tonton itu EXO dan ternyata ya pasti awal-awal kayak semuanya sama, mukanya sama. Terus akhirnya kayak kenal funny moments, dan di funny moments itu kayak kan kayak kalau udah setelah nonton itu ada rekomendasi video lain gitu kan, terus kayak kelembutannya Suho gitu itu loh yang top leader. Nah jadinya akhirnya kenal lah K-pop dari sana. Sebelumnya sih udah tahu Koreaan, cuman masih nyemplungkan dramanya, K-popnya belum. Itu nanti mungkin lebih panjang abis Lea dulu cerita first time kenal K-pop. Jadi kalau aku sih tahunnya 2021 lah. Berarti newbie. Iya newbie. Kalau aku newbie banget. Kalau Lea Kalau Lea waktu itu pertama kali suka K-pop, yang suka banget ya, maksudnya kayak mulai terjun karena waktu SD juga pernah. Oke. Itu yang waktu yang baru terjunnya dulu aja ya. Iya. Yang baru terjun itu gara-gara waktu itu pas malam minggu kan waktu itu aku sekolah boarding guys. Oh, iya. Nah, di boarding itu kita tuh nonton MV-nya BTS yang Idol. Oh. Nah, di situ kan ngeliat MV Idol itu pas banget yang muka close up-nya si Rap Monster. Terus ini ada nih fotonya nih. Close up-nya yang Rap Monster yang kayak lagi pakai kacamata gitu di MV Idol. Terus kata aku kayak ih keren gitu. Jadi kayak langsung stalking BTS gara-gara MV Idol. Berarti tahun 2018-an gitu. Wah. Nah, cuma sebelumnya banget yang sebelum terjun ke K-popnya itu waktu SD adalah gara-gara K-dramanya ini Dream Heights 2. Di situ kan ada JB, anak-anak GOT7 kan. Nah, itu Lea juga suka sama JB. GOT7. Itu nama grup. JB itu anggotanya grup anggota 7. gitu. GOT7. GOT7. Di situ dia tuh kayak keren aja gitu loh waktu di K-drama itu. Tapi baru mendalami di K-pop band itu gara-gara si Oh ya. Itu kan Begitu. ketuanya BTS ya. Iya, ketua gengnya. Iya. Leader. Leader. Ya udah kan di Indonesia nya ya. Itu kan bahasa Inggrisnya. Ya kayak gitu. Terus perjalananmu
akhirnya menemukan something Oh. terhadap K-pop itu sendiri? Something. Ya, pertama kan pasti dari visual. Oke. Pertama dari visual tuh, berarti kan gara-gara visualnya Rap Monster kan. Terus habis itu Rap Monster tuh apa sih, grup? RM ketuanya ini. Oh, RM tuh leadernya wih, BTS. panjangannya Rap Monster. Iya, Oh, maaf ya, iya. nggak tahu. Ya Allah, maafin. Oh, nama aku pikir itu grup. Soalnya kok kebayangnya Baby Monster Oh. gitu, terus kayak oh. Enggak, Rap Monster ya guys. Oke, Jisung Jadi dulu Hamida. oleh ARMY. Oke, Sebenarnya iya. ARMY. Ya, ARMY. Iya. Terus awalnya mendalami banget sama sih gara-gara funny moment itu. Oh iya benar. Nah, itu Itu top pas sih. mulai masuk ke sekolah SMA, kan udah pindah dari sekolah yang dulu. Nah, itu di situ bertemu dengan komunitas K-popers semua. Ada yang dari apa yang suka EXO juga, terus NCT yang dari apa namanya? SM Stan, terus ada juga JYP belum? YG. YG Stan sama Big Hit. Nah, waktu itu kan kayak paling naik banget BTS ya waktu itu. Iya benar. Terus yaudah aku dikenalin juga sama NCT. Ada juga waktu itu grup baru debut namanya Stray Kids. Oh, itu dia awal berarti mula baru banget. Stray Kids 2000 adalah berapa itu? 19. Oh, 2019. Jadi dia iya, iya. masih apa ya? Masih baru debut banget Stray Kids. Aku dikasih tonton sama temanku waktu itu di kelas MV Get Cool itu. Lah yang Maniac itu tahun berapa? Itu udah kesini udah 2020 atau 2021. Iya Mas, aku kan berarti kan cukup cepet naiknya dong. Cepet. Kalau secara Kan- 2019 baru debut. Iya, dia kan Big Three. Sebenarnya dia debutnya banget 2018 sih, masih kayak apa ya, pre-debut gitu. Semua udah sering dimunculin lah sama JYP. Oh iya iya. Ya nggak sih 18-19 gitu deh. Bukan Maniac deh yang aku suka pertama kali apa ya waktu itu? Lupa lagi. Itu yang Udah kenal tuh. Dudu gak? Yang bukan Dudu. Oh nggak sih, kayaknya dari itu deh yang. Batsman New. Iya, kayaknya Godsman-nya ada yang tuh itu bukan yang Itu the 143 yang baru. yang I love you. Aduh, Kan yang makanya. A B C D E F G I wanna say my name. Terus yang gini. Bukan lagi yang Itu yang beda lagi ya? Iya beda lagi tuh kan karena baru itu kan. Tapi yang namanya Oh itu iya itu Star. ya. Itu udah baru-baru banget. Iya, kalau maksudnya aku juga sukanya tuh karena di voice-nya Felix. Positif. Iya, ada juga kan yang dia nega nemu jual otak-otaknya tuh jadi serem iya. gitu kan. Jadi dark banget Iya, ya. jadi dark. Ya itu. Kalau Dewi sendiri gimana Dewi perjalanannya dari si EXO itu si Sehun? Asik. Sehun Sehun. ya betul. Tapi kalau awalnya aku my first buyers-nya Baekhyun. Oh. Karena Baekhyun tuh juga nggak menua. Nggak tahu ya, semua mungkin kan orang Korea nggak menua kali, gua doang nih cuma nambah angka doang ya. Terus dari Baekhyun itu akhirnya menyelam kan. Jujur menyelamnya cepet kayak maraton, semua tuh aku kayak kejar gitu loh, dunia aku kejar. Pokoknya aku kayak maraton untuk tahu siapa sih EXO gitu. Langsung stalking. Iya, ternyata gue stalking. Ternyata tuh gue grup pernah 14 jadi 9 sekarang orang jadi 5. Terus pokoknya intinya tuh kayak jatuh bangunnya ternyata tuh yang kayak apa namanya, waktu apalagi yang ini di klip yang antara Suho sama Kang Daniel. Wah, itu momen banget tuh. Tahu lagi guys. Pokoknya ada itu tuh. Terus pokoknya kayak dulu tuh bahkan aku nontonin Verivito show-nya, aku nggak suka banget sama Chenyol. Karena nih anak nih kayak ambis banget, kayak mau menang sendiri gitu loh. Aku kayak nggak suka. Apaan sekarang gue jadi first. Maaf ya Baekhyun, nggak bohong. Maaf ya. Terus habis itu ya udah apa ya, perjalanannya tuh jujur pertama kali kan waktu itu aku suka nulis, lagi mencari banget yang kayak geng motor gitu loh, yang geng motor kan kayak ada buat inspirasi. iya inspirasi kayak ketua, terus habis itu bawa-bawahan yang lucu-lucu kayak gitu. Nah aku tuh menjadikan si Suho tuh ini tuh yang namanya top leader gitu loh. Jadi aku belajar di situ, mencari kayak gini ya penampakan top leader yang bisa care sama anggotanya. Terus gimana cara anggota-anggotanya itu berinteraksi dengan apa ya, cetukan lucu gitu-gitu lah, yang menjahili kan. Baekhyun tuh jahil banget orangnya. Itu berarti tahun berapa yang tahu mendalami Baekhyun?
2021 sih kayaknya, Sih, antara 21 atau 22. Kayaknya sih 21 ya, Don't Fake the Feeling deh pokoknya. Don't Fake the Iya. Feeling ya. Gue nge-stand tuh orangnya pada wami, lu bayangin. Kalau gue tuh ngebayangin selalu kayak gini. Jatuh hati sama EXO tuh nonton di teater, tapi teaternya tuh kosong di panggung. Tapi bingungnya fansnya apa ya, penontonnya tuh nggak bubar, justru malah nambah. Itu aku kayak meromantisasinya tuh kayak gitu, kayak kok bisa gue karena cepet fan, kayak cari tahu nih grup yang lain, makanya bisa kenal Stray Kids juga, terus NCT dan juga Super M juga karena masih Baekhyun M. juga. Super M tau gak? Tahun udah Iya. dua doang kan. Sekarang sisa Taeyong sama siapa satu lagi? Sama Kai. Sama Kai. Iya. Taeyong sama Kai doang, udah Sama lagu Kai. cuma Juping. Habis itu udah gak ada kelanjutan, gimana? Iya, pokoknya aku semuanya tuh kayak aku cukup kasarannya tahu awal sebatas ya tahu si Stray Kids tuh anggotanya yang kayak gitu-gitu doang, gak kayak semendalam EXO sampai aku dengerin lagunya sampai yang kayak ada lagu Peter Pan, Don't Go, terus Ada lagu Peter Pan ya? iya. Nggak, iya lah aja kata soal nggak ngikutin. Iya, terus Promise itu baru tahu yang kayak gitu-gitu ya, tuh mendalami banget tuh EXO. Terus sampai yang kayak akhirnya waktu itu aku pikir kan karena waktu itu redup ya, si EXO lagi redup. Jadi kayak nggak banyak muncul. Waktu itu NCT tuh yang lagi naik banget. Makanya sampai kalau setiap tahun tuh mau nambah member 23 itu. Pernah deh waktu itu. Terus aku tuh mikir kayak waktu itu nggak rame, jadi orang-orang mungkin nggak tahu EXO. Nah pas akhirnya ulang tahun fandomnya kalau nggak salah di bulan Agustus, Iya. itu akhirnya muncul rame banget di Twitter. Aku tiba-tiba ke-trigger sendiri, ketakutan. Nggak tahu, makanya nggak tahu, mungkin karena akunya terlalu cepet kenal EXO, jadi ketakutan ketika ternyata tahu banyak banget yang suka EXO. Aku jadi ketakutan kayak ternyata dia tuh kayak diserbu gitu, aku merasa kayak diserbu. Nah kalau misalkan itu aku tuh ketakutan, makanya sempat stop karena aku akhirnya evaluasi stop. Maksudnya Untuk ketakutannya gimana sih? ketakutan kayak nggak tahu, tiba-tiba karena aku pikir gini, EXO tuh nggak banyak dibahas karena waktu itu aku cuma menggebu-gebu sendiri tuh. Mungkin karena waktu itu pada mengiranya tuh si EXO tuh ya karena nggak muncul jadinya kayak nggak dibahas banyak kan lah, nggak, bukan ngasih tapi kayak mau fan bisa kemana aja misalnya gitu. Nah aku tuh akhirnya aku pikir kayak cuman aku dan beberapa dan orang-orang di EXO-L di Twitter. Nah ya udah akhirnya pas tahu ternyata ketika hari ulang tahun itu kan pasti dirayain tuh selalu rame. Ya kayak ibarat kata gini loh, aku datang nih ke sebuah lapangannya tuh cuman ada beberapa yang masih ada yang kelihatan nih. Oh berarti hitung jari 1, 2, 3, 4, 5 masih hitung jari. Ketika hari raya tuh gerbang dibuka semua masuk fansnya gitu loh, terus kayak kan menyerbu nggak sih, kayak nyerbu gitu loh, masuk ke dalam lapangan itu tuh kayak gitu, ketakutan tiba-tiba oh ternyata sebanyak ini fansnya gitu, ternyata bukan cuma 10 orang tapi 100 orang gitu. Jadi ketakutan kayak gitu-gitu, ibarat kata akhirnya gue di tengah terus orang masuk ke desek-desek kayak gitu, terus akhirnya gue ketakutan gitu, ternyata sebanyak itu. Cuman emang pengetahuan gue kecil, terus gue maraton secara nyari tahu tentang EXO itu, jadinya sempat stop dulu, sempat kayak beberapa hari nggak cari tahu tentang EXO apapun gitu kan, biasanya funny moments. Terus bahkan sampai ada yang momen terakhir mereka ini konser sampai sujud tuh. Sujud kan karena emang di Korea tuh kalau nggak salah itu tuh sebagai penghormatan gitu loh. Kalau sujud itu yang sedikitnya, kalau tahu yang lain boleh dijelasin lebih lanjut. Terus dia sampai kayak gitu, sampai nangis segala macam, sampai ada yang dibilang waktu itu kalau nggak salah orang tuanya Kai itu baru banget meninggal, terus tapi dia juga harus konser gitu loh. Itu kayak wow gitu. Makanya dari situ juga semuanya akhirnya dari K-pop tuh aku juga belajar banyak, tidak hanya kemewahan secara apalagi karena visual segala macam tuh perjuangan mereka gitu ya nggak sih, perjuangan yang kayak banyak hal yang bahkan si Jisung NCT dia tuh kayak mungkin dihabiskan waktu dari kecilnya itu buat persiapan gitu tapi kayak sama dunia luar tuh dia cukup kayak apa ya, iya cuma nggak tahu apa-apa. Misalnya kayak oh ternyata maksudnya dibanding aku dulu yang main-main bisa mengeksplor di luar, ternyata ada di sisi lain tuh sekecil itu lagi berusaha bekerja keras gitu loh. Ada juga loh banyak beberapa idol K-pop yang akhirnya
kena Peter Pan syndrome. Oh, itu apa, Mak? Jadi dia Apa tuh kayak karena masa kecilnya dia habisin buat kerja, jadi mereka tuh kayak maunya tuh kecil terus. Kayak dia tuh apa yang gak banyak momen waktu kecilnya. I see. Jadi lebih seneng main gitu loh. Iya iya iya, nggak menuntas. Ya itu yang kayak gitu tuh banyak sih pelajaran yang mungkin orang yang nggak tahu dan nggak suka ya dengan kasarannya secara Korea itu gatal ngarakannya. Minum. Tuh kalau aku cukup begitu yang persepsi di kepalaku kalau dari Lea. Berarti maksudnya awalnya dari si funny moment banget ya? Iya. Dari funny moment banget. Kalau berarti dari visual banget tuh karena dari MV. Cuma kenapa kesini-sininya jadi mengikuti dan kalau sekarang udah nggak terlalu, itu pas di sesi mengikuti sama kayak Dewi karena banyak banget kayak nggak cuma tentang lagu, karena cukup suka sama bahasa juga Iya, ya. benar. Nah di situ kayak ada beberapa lirik terjemahan dan kebanyakan kalau kalian tahu di si JYP ini tuh banyak banget lirik-lirik yang tentang motivasi. Terus terkhusus si Stray Kids, ITZY, Twice juga kadang lebih tentang percintaan, cuma tentang motivasi juga lebih banyak NMIXX gitu. Jadi ya kayak suka membedah lirik sendiri gitu ya. Sama kalau dulu tuh ada ini MV Theory deh. Oh iya iya. Ya, itu kayak wah cukup banyak PR-nya gitu ya. Iya iya iya. Jadi kayak kenapa nggak pernah bosennya di situ. Cuma sekarang nggak terlalu ngikutin karena udah sibuk kuliah. Oh iya benar. Kayak terlalu banyak tugas-tugas gitu. Jadi kayak kamu nanti dulu. Kamu Real nanti life lebih dulu. penting Betul. karena itu kan hiburan ya. Jadi kita juga Pas gabut doang, apalagi menggunakannya dulu kan juga pas hiburan. COVID juga kita kebanyakan Iya, waktu di rumah. Jadi betul. mungkin banyak di situ banyak Iya. K-popers yang baru terjaring Nah, gitu. termasuk saya 2021 loh. Karena gabut. Iya. Karena gabut. Karena naik aja tuh tertarik dari Sehun mirip Kim Sun Ho, terus ngelihat Baekhyun funny moments-nya. Oh, ternyata EXO. XOL. Oke guys, kalian apa nih cerita awal-awal Nge-K-pop. K-pop Suka K-pop. K-pop itu Korean pop. itu? Pop kamu Gimana?